Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 101 Praktikan Laboratorium Simulasi Komputer. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai analisis simulasi sistem produksi almari pada PT Ara dengan menggunakan software Pensil. Lalu perkenalkan anggota dari kelompok 101 yaitu saya sendiri Tiara Nuryasani dengan NPM 21069 dengan partner saya yaitu Alma Dwi Yuliasari dengan NPM 21069. Lalu selanjutnya akan dijelaskan mengenai pengaplikasian software Pensim yang akan dijelaskan oleh partner saya yaitu Alma. Untuk Alma saya persilahkan. Baik, terima kasih Tiara atas kesempatannya. Pada video kali ini akan saya lanjutkan terkait pembuatan atau penggunaan dari software Pensim itu sendiri yang nantinya akan digunakan dengan studi kasus yang sudah kita buat terkait penjualan atau ketersediaan dari bahan baku almari. Untuk yang pertama, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita klik new model, kemudian akan muncul model settings. Untuk initial time kita tulis tahun pertama produksi. Untuk final time kita isikan 5 tahun dari sekarang yaitu 2028. Dan untuk unit for times kita isikan tahun atau year, lalu kita OK. Dan selanjutnya kita akan membuat variabel-variabel penentu dari apa saja yang akan mempengaruhi jumlah ketersediaan dari almari. Untuk fitur yang kita gunakan yaitu variabel di sini kita klik dan kita ketikkan yang pertama untuk membuat causal loop diagram yaitu terkait hasil panen. Kemudian kita ketikkan gagal panen. Kemudian kita ketikkan ketersediaan. Bahan baku. Kemudian di sini juga kita ketikkan presentase permintaan almari. Dan untuk di hasil panen ini nanti akan dipengaruhi oleh 4 variabel yaitu luas lahan, kemudian terkait kesuburan tanah, kemudian terkait pemanfaatan residu. Lalu untuk gagal panen sendiri kita ketikkan hama, kemudian musim kemarau panjang, dan yang terakhir yaitu terkait waktu penebangan. Pada presentasi permintaan di sini terdapat 2 yaitu jumlah peningkatan dan juga penurunan. Itu akan kita hubungkan dari variabel satu ke variabel lain sesuai dengan causal loop yang akan kita inginkan dengan cara menggunakan fitur arrow. Yang pertama untuk luas lahan kita hubungkan pada hasil panen, kesuburan tanah kita hubungkan untuk hasil panen dan pemanfaatan residu, lalu gagal panen kita hubungkan dengan hasil panen. Dan untuk gagal panen sendiri kita akan menghubungannya dengan waktu yang pertama dari waktu penebangan,
kemudian dari musim kemarau dan juga hama. Lalu untuk ketersediaan di sini juga dipengaruhi persentase, di mana persentase ini dipengaruhi oleh jumlah peningkatan permintaan serta jumlah penurunan. Lalu kita hubungkan antara hasil panen dengan ketersediaan dan persentase dengan ketersediaan. Dan berikut merupakan causal diagram dari ketersediaan bahan baku almari menggunakan aplikasi atau software fancy. Selanjutnya untuk simulasi dari menggunakan software fancy, di mana pada bagian ini akan kami jelaskan terkait pembuatan dari stock flow diagram yang nantinya akan dihubungkan dengan rumus atau equation di dalamnya dan akan kami buat menjadi user interface. Untuk yang pertama kita ketikkan di sini view, kemudian kita pilih fitur level, kemudian akan dibuat terkait persentase permintaan lemari atau almari. Kemudian dibuat juga untuk ketersediaan bahan baku almari. Lalu kita akan membuat rate, di mana rate ini kita lakukan dulu untuk persentase dari permintaan almari ini dengan cara pada ujung level atau ujung kotak yang sudah kita buat, kita tarik ke kanan. Akan dilanjutkan untuk menggunakan rate sehingga nanti bisa dihubungkan dengan elemen lainnya. Ini adalah jumlah peningkatan permintaan. Kemudian di sini juga terdapat jumlah penurunan dari permintaan produk kita isikan jumlah penurunan karena di sini tanda panahnya masih kebalik, jadi untuk jumlah penurunan ini akan diperbaiki terlebih dahulu karena untuk arah panah dari level tersebut akan dimulai dari persentase permintaan almari menuju ke jumlah penurunan dari permintaan produknya. Baik, kita gunakan read. Itu akan dilanjutkan untuk variabel apa yang di sini akan mempengaruhi pada persentase permintaan lemari. Kita gunakan variabel di sini, kita ketikkan persentase peningkatan. Dan di sini ada persentase penurunan.
Dan kemudian di sini juga kita akan menggunakan suku rate pada ketersediaan bahan baku almari. Di sini terdapat hasil panen kayu jati, kemudian di sini terdapat dolar panen. Terdapat 3 variabel, yaitu pemanfaatan residu, kesuburan tanah, dan terakhir di sini terdapat luas lahan. Dan untuk variabel gagal panen di sini juga terdapat 3. Yang pertama adalah musim kemarau panjang, kemudian di sini terdapat lama, dan terakhir saya ketikkan untuk variabelnya yaitu waktu panen. Dan dari variabel-variabel tersebut, pada stock flow diagram menggunakan fencing ini dihubungkan dengan arrow. Yang pertama terdapat pemanfaatan residu, kemudian pemanfaatan, ada kesuburan tanah, kemudian luas lahan, kemudian di sini stock flow diagramnya seperti ini. Setelah kita screenshot, nantinya akan diisi dengan equation dan juga skenario yang sudah ditentukan. Baik, akan kami lanjutkan terkait penggunaan dari fencing ini. Untuk pada bagian ini akan kami beri equation pada variabel-variabelnya, dari mana equation tersebut nanti akan diubah terkait skenario-skenarionya dari skenario 1 sampai 4. Untuk yang utama, equation ini kita ketikkan pada luas lahan dan menggunakan equation untuk luas lahannya ini kita isi 0,5 dikali dengan 2000. Oke. Kemudian untuk kesuburan lahan, kesuburan tanah ini kita isikan 0,3 dikali 1000. Kemudian untuk pemanfaatan residu kita isi 0,2 dikali 2000. Kemudian untuk hama di sini kita isikan 0,4 dikali 200. Kemudian untuk musim kemarau panjang kita isi 0,6 dikali 200. Kemudian untuk waktu penebangan ini kita isikan 0,8 dikali 200. Kemudian untuk persentase peningkatan ini kita isi 0,9, pada persentase penurunan kita isi 0,5. Setelah itu kita beralih equation pada level, di mana pada peningkatan permintaan ini kita isikan persentase peningkatan dikalikan dengan 1000, kita oke. Kemudian untuk jumlah penurunan ini kita isikan persentase penurunan dikali 1000 dan kita oke. Lalu pada hasil panen ini kita isikan luas lahan ditambahkan dengan kesuburan tanah, ditambahkan juga dengan pemanfaatan residu, lalu kita oke. Dan untuk gagal panen kita isikan nama, ditambahkan dengan musim kemarau panjang, ditambahkan dengan waktu penebangan dan lalu pada persentase permintaan ini kita isikan setelah peningkatan dikurangkan dengan penurunan. Lalu yang terakhir untuk ketersediaan bahan baku ini
kita isi hasil panen dikurangi gagal panen dikurangkan dengan jumlah permintaan. Untuk selanjutnya kita Ctrl F, kemudian akan mulai kita simulasikan dan kita tunggu. Berikut merupakan klasik variabel yang muncul, di mana untuk ketersediaan bahan baku almari ini grafiknya akan naik yang ditunjukkan oleh garis berwarna biru muda ini. Dan selanjutnya untuk yang kedua ini akan diubah untuk equation-nya akan menggunakan skenario 2, di mana pada skenario 2 ini angka pada peningkatan ini yang sebelumnya 0,9 kita ganti menjadi 1,1, kemudian kita Ctrl A, kita simulasikan lagi. Nah, ini merupakan grafik kedua atau second graph dari stock flow diagram setelah juga dari skenario 2, di mana perbedaannya pada garis berwarna biru muda ini yang sebelumnya naik dari 2023 ke 2028, di sini terdapat penurunan dari 2026 sampai 2028. Kemudian kita close dan kita kembalikan lagi untuk persentase peningkatan. Ubah lagi 0,9. Kemudian untuk persentase penurunan pada skenario 3 ini dari 0,7 ini akan diganti menjadi 0,8. Ctrl A, kita simulasikan atau kita simulate dan kita cek untuk grafiknya. Nah, untuk grafiknya di sini masih pada skenario 3 itu dari 2023 sampai 2028 yang dimana terjadi peningkatan. Berarti yang karena kita akan melanjutkan ke skenario 4. Nah, di skenario 4 ini akan meningkatkan hasil produksi, di mana kita ganti equation di sini pemanfaatan residu dari 2000 kita ganti menjadi 4000. Lalu kita klik OK, kita Ctrl A, kemudian kita simulasikan. Nah, berikut merupakan grafik dari skenario keempat.
Baik, untuk selanjutnya di sini akan dibuat terkait user interface, di mana user interface ini merupakan kelanjutan dari stock flow diagram. Nah, di sini kita klik equation, kemudian kita akan menghilangkan equation, di mana di equation ini terdapat perkalian yang harus kita hapuskan. Nah, seperti pada layar, ini 1000-nya akan kita hapus, kemudian pilih OK. Untuk jumlah penurunan juga akan dihapus angka 1000-nya, kemudian OK. Kemudian untuk residu di sini juga harus dihapus 2000-nya. Oke, kemudian kesuburan tanah ini juga dihapus perkaliannya. Kemudian luas lahan pohon jati di sini angka 2000 juga akan kita hapuskan, pilih oke. Lanjut untuk gagal panen, untuk faktor pertama kita hapuskan pada musim kemarau panjang. Kemudian untuk waktu penebangan pohon jati di sini angka 2000 kita hapuskan, lalu kita pilih oke. Dan untuk hama di sini juga kita hapuskan untuk angka 200, kemudian kita pilih oke. Nah, untuk equation yang dihapus adalah perkalian keseluruhan kecuali matematika atau kegiatan matematika yang berada pada bentuk level. Kemudian kita pilih view, kemudian kita pilih new. Nah, untuk selanjutnya di sini akan dibuat IO object seperti ini, lalu kita pilih output workbench tool, kita pilih auxiliary, kita pilih untuk user interface yang pertama, yaitu kita pilih ini, kemudian persentase permintaan almari, kemudian type-nya ini level, dan kita pilih OK, kemudian kita accept, kita pilih level, persentase, kita pilih accept, kemudian ini kita pilih untuk customnya, kita pilih grab, lalu kita pilih OK. Nah, seperti ini. Untuk yang kedua, di sini kita pilih output workbench. Habis itu kita pilih level, lalu kita pilih ketersediaan bahan baku almari, kita pilih OK. Lalu untuk customnya kita pilih grab, lalu kita pilih OK. Nah, lalu untuk yang ketiga ini juga kita pilih output workbench tool, level, kita pilih auxiliary, kemudian kita pilih auxiliary, kita pilih hasil panen, kita eksak. Nah, lalu kita pilih grab dan kita OK. Dan yang keempat, di sini kita pilih output workbench, kita pilih auxiliary, dan kita pilih gagal panen. Kita eksak. Untuk custom outputnya kita pilih grab, lalu kita OK. Nah, lalu di sini kita rapikan dulu untuk grafik-grafik outputnya pada user interface seperti ini. Nah, lalu selanjutnya kita akan buat kelanjutan dari user interface, di mana untuk yang pertama di sini kita pilih IO object, kita pilih yang pertama adalah persentase peningkatan, lalu ini kita pilih 0, 100, ini kita pilih 1.
kita oke. Nah, untuk selanjutnya kita pilih persentase penurunan. Kemudian kita exact, kita pilih 0, ranging from 0 to 100 dengan incrementnya kita tuliskan 1, lalu kita oke. Lalu selanjutnya dipilih juga untuk kesuburan tanah. Nol, 100, lalu kita pilih 1, kita oke. Kemudian kita pilih waktu penebangan, lalu kita exact, kita pilih 100, kita pilih 1, oke. Nah, kita rapikan dulu. Untuk selanjutnya kita akan membuat luas lahan. Kita pilih untuk luas lahan pohon jati. Kemudian untuk ranging from 0 to 100, untuk incrementnya kita pilih 1. Kita oke. Dan kita lanjutkan untuk waktu penebangan. Kita pilih 100. Waktu penebangan. Nah, ini kita pilih 100. Lalu ini kita isikan 1, kita oke. Kita rapikan terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya kita klik di sini, sama kita akan buat pemanfaatan residu. Kita exact, lalu kita pilih ranging from 0 to 100. Untuk incrementnya kita tulis 1. Dan yang terakhir di sini ada user interface terkait hama. Kita pilih hama. Konstan, kita pilih exact hama. Kita tuliskan 100. Kita oke. Nah, lalu kita Ctrl A dan save. Nah, apabila muncul question from Fansim seperti pada layar, kita pilih yes. Lalu selanjutnya di sini untuk user interface-nya sendiri bisa kita simpan dulu, kita ulangi, kita pilih yes. Di sini kita bisa mengatur untuk user interface-nya grafik seperti apa. Jadi kita bisa mengaturnya untuk ke kanan atau ke kiri, dan nanti untuk grafiknya sendiri akan berubah. Mungkin sekian yang bisa kami presentasikan. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan untuk dilanjutkan mengenai penjelasan dari laporan dan juga analisis dari software yang sudah kami running. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tiara. Oleh karenanya untuk Tiara dipersilakan. Baik, di sini saya Tiara Andreasani akan menjelaskan mengenai laporan praktikum modul 3 yang berjudul Analisis Simulasi Produksi Almari pada PT ARA dengan menggunakan software Fansim.
Untuk abstraknya sendiri, PT ARA merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak pada bidang mebel. Produk utama yang dihasilkan adalah almari. Proses pendistribusian produk tersebut telah merambah hingga ke luar negeri seperti Malaysia dan Singapura. Perusahaan ini memiliki jumlah pesanan yang banyak dari konsumen sehingga target produksi yang dicapai harus makin tinggi. Dalam peningkatan produksi di PT ARA terdapat masalah keterlambatan atau ketidaksanggupan perusahaan memenuhi pesanan tepat waktu. Masalah ini dikarenakan ada beberapa dari proses produksi yang mengalami kemacetan atau bottleneck, yang mana hal ini dapat mempengaruhi kelancaran dari suatu proses produksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam proses produksi almari yang disimulasikan dengan cara dinamis. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan variabel yang terlibat pada proses produksi. Selanjutnya dilakukan pengolahan data menggunakan software Vensim yang memodelkan sistem produksi almari seperti sistem yang nyata. Diperoleh hasil dari pemodelan pada software Vensim yaitu cash flow diagram dan stock flow diagram. Lalu dilakukan simulasi sistem dinamik dengan menggunakan beberapa skenario dengan bantuan software Vensim agar didapatkan jumlah kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan dan kebutuhan para konsumen. Kondisi awal yaitu skenario pertama dari penelitian ini dengan total ketersediaan almari pada tahun 2023 sebesar 3.000 unit, pada tahun 2024 sebesar 4.140 unit, pada tahun 2025 sebesar 5.080 unit, pada tahun 2026 sebesar 5.820 unit, pada tahun 2027 sebesar 6.360 unit, dan pada tahun 2028 sebesar 6.700 unit. Agar tidak terjadi overproduksi, sebaiknya penambahan kapasitas terpasang tidak dilakukan sekaligus tapi dilakukan secara berangsur. Lalu selanjutnya untuk pendahuluan, di sini permintaan yang semakin meningkat dan keinginan konsumen yang mengalami perubahan tiap waktunya memacu perusahaan untuk berusaha memenuhi keinginan dan mengikuti perkembangan produk di kalangan konsumen. Perusahaan dituntut untuk dapat menganalisa pasar dan meramalkan permintaan konsumen karena nilainya yang fluktuatif dan tidak sama setiap periode waktunya. Lalu untuk selanjutnya di sini terdapat berbagai literatur mengenai modul 3, mana pemodelan sistem dibutuhkan untuk analisa dan mengambil keputusan operasi produksi serta menganalisis penggunaan sumber daya yang ada. Sistem produksi memiliki komponen atau elemen struktural dan fungsional yang berperan penting menunjang kontinuitas atau operasional sistem. Lalu selanjutnya di sini studi kasusnya PT ARA itu sama seperti pada abstrak yang telah disebutkan. Selanjutnya penelitian ini menggunakan software Vensim PLE. Lalu salah satu cara untuk menjawab persoalan yang terjadi pada PT ARA itu dengan melakukan pemodelan sistem dengan bantuan dari software Vensim PLE. Di mana Vensim PLE adalah sebuah konfigurasi yang dirancang untuk membuat model simulasi sistem dinamis dari diagram simple kasual serta diagram stock dan flow. Lalu selanjutnya masuk ke metodologi penelitian. Di sini ada tahap pengumpulan data di mana proses riset di mana peneliti menerapkan metode ilmiah dalam mengumpulkan data secara sistematis untuk dianalisa. Lalu selanjutnya ada causal loop diagram. Di sini merupakan causal loop diagram seperti pada gambar berikut. Lalu selanjutnya masuk ke tahap pengolahan data, yaitu dari mulai lalu dilakukan studi literatur dan studi lapangan. Selanjutnya dilakukan perumusan masalah, kemudian penetapan batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Kemudian dilakukan pengumpulan data, yaitu ketersediaan bahan baku. Dan lalu dilakukan pengolahan data menggunakan software Vensim. Lalu dilakukan verifikasi dan validasi, lalu selanjutnya hasil dan pembahasan. Kemudian lanjut ke kesimpulan dan saran, kemudian selesai. Nah, berikut ada penjelasan mengenai flowchart yang sudah dijelaskan. Lalu masuk ke hasil dan pembahasan. Pertama di sini akan membahas verifikasi, di mana model yang telah dibuat kemudian diverifikasi apabila terjadi error atau tidak. Nah, kemudian di sini kita klik yes untuk melakukan verifikasi. Kemudian lanjut ke validasi. Di mana validasi dilakukan secara statistik dengan membandingkan data empiris sistem nyata dengan output simulasi model. Di sini didapatkan pada tahun 2023 pada real
didapatkan 2.900 dan pada sistem didapatkan 3.000. Lalu pada tahun 2024 pada real diperoleh 4.000 dan pada sistem diperoleh 4.140. Lalu pada tahun 2025 pada real didapatkan 5.000, selanjutnya pada sistem didapatkan 5.080 sampai kepada tahun 2008 untuk real didapatkan 6.500 dan pada sistem didapatkan 6.700. Sehingga diperoleh rata-rata pada real yaitu 4.950 dan pada sistem diperoleh 5.183 dan standar deviasi pada real yaitu 1.321 dan pada sistem diperoleh 1.411,12. Lalu dari data yang telah dikumpulkan, kita mencari nilai S1 dengan rumus bagi berikut dan diperoleh 4,5%. Lalu dari data ini dicari juga nilai E2 dengan rumus bagi berikut dan didapatkan nilai 6,3%. Nah, untuk faktor simulasi dapat dilihat sebagai berikut. Lalu di sini ada skenario pertama dengan analisa pada grafik pad di atas dapat disimpulkan bahwa ketersediaan almari pada skenario pertama yang ditunjukkan oleh garis biru muda pada tahun 2003 hingga 2008 setiap tahunnya terus mengalami kenaikan. Dengan tabel pad ketersediaan almari sebagai berikut. Dengan analisa pada tabel pad di atas dapat disimpulkan bahwa ketersediaan almari pada skenario pertama pada tahun 2023 sebesar 3.000 unit, 2024 4.100 unit, pada tahun 2025 sebesar 5.080 dan 2026 5.820 unit, pada tahun 2027 sebesar 6.360 dan pada tahun 2028 sebesar 6.700. Lalu untuk skenario kedua pada gambar sebagai berikut. Dengan analisa pada grafik pad di atas disimpulkan bahwa ketersediaan almari pada skenario 2 ditunjukkan oleh garis biru pada tahun 2023 hingga 2008 setiap tahunnya mengalami kenaikan. Lalu pada tabel pad ketersediaan almari di sini bisa disimpulkan bahwa pada skenario 2 pada tahun 2023 sebesar 3.000 unit, pada tahun 2024 sebesar 4.240 unit, selanjutnya pada tahun 2025 sebesar 5.380 unit, lalu pada tahun 2026 sebesar 6.420 unit, dan seterusnya. Lalu kemudian pada skenario ketiga ini disimpulkan bahwa ketersediaan almari pada skenario 3 ditunjukkan oleh garis biru ini dari tahun 2023 hingga tahun 2025 yang dimana setiap tahunnya terus mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun 2026 hingga tahun 2028 mengalami penurunan. Lalu untuk analisa dari tabel pad ketersediaan almari pada skenario 3 itu disimpulkan pada tahun 2023 sebesar 3.000 unit, pada tahun 2024 sebesar 3.740 unit, pada tahun 2025 sebesar 3.880 unit, pada tahun 2006 sebesar 3.420 unit, pada tahun 2027 sebesar 2.360 unit, dan pada tahun 2008 sebesar 700 unit. Dan selanjutnya lanjut ke skenario 4 di mana analisisnya di sini pada tahun 2023 hingga 2027 setiap tahunnya terus mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun 2008 mengalami penurunan. Untuk analisanya pada skenario 4 yaitu pada tahun 2023 sebesar 3.000 unit, pada tahun 2024 sebesar 4.340 unit, pada tahun 2025 sebesar 5.280 unit, hingga ke tahun 2028 sebesar 5.700 unit. Di sini lanjut dari output user interface dapat dilihat sebagai berikut. Lalu untuk analisa pada gambar di atas didapatkan stok flow diagram yang telah disesuaikan dan terdapat user interface yang adjustable atau dapat disesuaikan oleh pengguna atau user, sehingga pemodelan sistem dinamis dapat lebih dimudahkan dijalankan oleh pengguna ketika pemodelan telah dibuat oleh kreator.
Lalu dari analisa outputnya di sini, dari keempat skenario di atas, skenario 4 merupakan skenario terbaik karena total ketersediaan bahan baku almari tidak memiliki selisih yang sangat jauh dengan jumlah permintaan, yakni pada tahun 2023 sebesar 3.000 unit hingga tahun 2008 sebesar 5.700 unit, mana persediaan suatu barang yang berlebihan dapat menjadi suatu permasalahan baru yang mendatangkan kerugian. Untuk kerugian pertama adalah penurunannya nilai kualitas dari bahan yang dibeli. Kedua, kesulitan dalam melunasi ketagihan yang datang dari para pemasok karena jika kas keuangan usaha sedang menipis dan memunculkan masalah baru, yaitu menambah utang usaha. Lalu ketiga, pada likuiditas usaha tidak seimbang karena proporsi aset yang kamu miliki tidak seimbang. Dalam mengatasi permasalahan kelebihan bahan baku almari tersebut, maka perusahaan dapat melakukan monitoring stok barang yang dimiliki secara berkala. Pemantauan secara berkala dapat membantu mengetahui keadaan terkini dari stok barang yang dimiliki agar tidak terjadi overproduksi. Sebaiknya menambahkan kapasitas terpasang tidak dilakukan sekaligus tapi secara berangsur. Lalu pada kesimpulan sama seperti analisa output, lalu selanjutnya ada daftar pusaka. Di sini daftar pusaka adalah referensi dari citasi pada bab pendahulunya. Sekian presentasi dari kelompok 60 dari kelompok 101. Apabila ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.